1:10 atau 1:20. Siram ke bagian media tanam seperti ini aja cukup. Pada anggrek vanda seperti ini kan digantung cara penanamannya, bisa kita semprotkan seperti ini aja. Akar-akar barunya tumbuh dengan subur sampai ke bagian atas, tumbuh juga di batang muda pun sudah tumbuh akar bagian pucuknya ya. Pada anggrek yang masih bibitan seperti ini pun bisa kita aplikasikan dengan konsentrasi yang sama dengan anggrek yang sudah berbunga, khusus untuk pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam merawat anggrek, saya terbiasa memberikan pupuk kimia pada anggrek saya, tapi tidak selalu pupuk kimia. Saya iringi atau imbangi juga dengan pupuk organik, karena jika full pupuk kimia atau full pupuk organik, ada beberapa nutrisi yang belum tentu bisa didapatkan dari satu jenis pupuk. Jadi saya mengkombinasikan antara pupuk kimia dan pupuk organik, sehingga apa yang tidak didapatkan dari pupuk kimia bisa didapatkan dari pupuk organik. Mantap. Nah, untuk pupuknya, pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya menggunakan Gandasil D untuk pertumbuhan dan Gandasil B untuk pembungaan. Jadi untuk pupuk kimia dua jenis pupuk. Sedangkan untuk pupuk organik, satu jenis pupuk aja sudah cukup. Ini pupuk kandang yang sudah saya olah khusus untuk anggrek, dan untuk tanaman lain juga bisa, tapi disemprotkan. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau pupuk kandang memegang peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Dan fakta di lapangan, untuk semua jenis tanaman, sayuran maupun buah memakai pupuk kandang karena nutrisinya banyak. Tidak memakai pupuk dari buah-buahan ataupun yang lainnya, tapi memakai pupuk kandang sebagai pupuk utama, sebagai pupuk organik yang paling utama. Ini sudah jadi dan sudah tidak berbau. Caranya mudah, cara membuatnya seperti ini. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya, kemudian dicampur. Kita siapkan bakteri dekomposer sebanyak 200 ml bakteri dekomposer. Kemudian kita siapkan juga tetes tebu atau molase, atau juga bisa memakai gula palem seperti ini atau gula merah, dicairkan agar menjadi seperti ini. Dan jangan lupa pupuk kandangnya. Pupuk kandangnya sebanyak 5 kg. Ini saya memakai pupuk dari kotoran sapi ya. Dari hewan yang lain tidak masalah, seperti domba, kambing, gajah, atau apa aja yang ada di sekitar kita. Yang penting jangan memakai pupuk dari kotoran macan atau singa atau dinosaurus, karena pasti susah nyarinya. Jadi kita cari yang ada di sekitar kita aja, yang mudah didapat. 5 kilo, 200 cc, 200 cc, dan juga air bersih 10 liter. Kita campurkan dulu semua bahannya. Jangan lupa diaduk. Kemudian ditutup rapat dan difermentasi minimalnya 2 minggu. Nanti cairannya yang kita pakai. Kalau bagian pedatannya tidak usah dipakai, karena untuk anggrek dia kurang bagus jika memakai
pupuk kandang yang berbentuk padat. Lebih cepat responnya terhadap pupuk cair kalau untuk pupuk kandang. Nah, seperti itu cara membuatnya. Dan untuk yang ini kurang lebih 1 bulan. Sudah 1 bulan setelah kita proses, ini sudah tidak berbau sama sekali. Kita bisa aplikasikan pada tanaman kita. Untuk batas minimalnya 1 minggu ataupun 2 minggu. Tapi untuk optimalnya 1 bulan, difermentasi selama 1 bulan. Kita tambahkan pada air bersih 1:10 atau 1:20. Seperti ini aja. Warnanya sudah cukup bagus ya, sudah merah. Nah, yang ini yang kita pakai untuk tanaman kita. Boleh disemprotkan, boleh juga disiram. Untuk yang ini di bagian bawahnya masih ada endapan yang berbentuk padat, masih ada padatan pupuk kandangnya, dan kita hanya ambil bagian atasnya aja yang cairnya seperti ini. Dan jika sudah berkurang, kita tambahkan air lagi. Jadi cukup awet. Ini bisa efektif atau masih efektif selama 6 bulan ataupun 10 bulan masih bisa kita pakai airnya seperti ini. Jika sudah tidak bagus, kita buang, kita ganti lagi. Jadi cukup awet untuk penanaman anggrek skala rumahan karena tidak membutuhkan pupuk yang terlalu banyak. 1 ember ini pun sudah cukup untuk skala rumahan karena dipakainya sedikit-sedikit dan juga bisa ditambahkan air kembali. Jika sudah mulai terasa bau menyengat pupuk kandang, kita tambahkan lagi bakteri dekomposer ke dalam larutan ini, diaduk kemudian ditutup, dan biasanya 1 minggu berikutnya sudah tidak berbau. Ya, seperti itu, cukup mudah. Kita aplikasikan seminggu sekali jika tanpa pupuk kimia. Jika dikombinasikan dengan pupuk kimia, kita bisa aplikasikan selama 2 minggu sekali, atau di selang-seling, minggu ini pupuk kimia, minggu berikutnya pupuk organik, ataupun bisa 4 minggu sekali, 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik. Itu terserah teman-teman ya. Yang penting ini dikombinasikan juga bisa, tidak masalah. Untuk cara aplikasinya, jika tanaman seperti ini, di pot seperti ini saya siram ke bagian media tanam. Seperti ini aja cukup. Jika sulit atau tidak memungkinkan disiram seperti pada anggrek panda, bisa kita semprotkan ke sprayer. Kita bisa memasukkan ke sprayer dan kita semprotkan ke tanaman kita. Pada anggrek panda seperti ini kan digantung cara penanamannya. Bisa kita semprotkan seperti ini aja agar lebih efektif, karena kalau disiram cukup sulit ya. Lebih efektif disemprot seperti ini dengan tekanan yang lembut tapi agak lama sehingga akar bisa menyerap pupuk dengan sempurna. Dan bisa kita lihat pada akarnya cukup bagus pertumbuhan akar barunya pada anggrek panda. Akar-akar barunya tumbuh dengan subur sampai ke bagian atas, tumbuh juga. Di batang muda pun sudah tumbuh akar. Bagian pucuknya ya, ini akar anggrek sudah tumbuh. Dan jika sudah seperti ini bisa kita potong. Kalau untuk anggrek panda kita bisa potong di sini untuk perbanyakan karena sudah memiliki akar, dan ke bawahnya bisa bertunas lagi untuk perbanyakan berikutnya. Selain pada panda, pada yang lain pun bagus, bahkan pada anggrek yang masih kecil untuk bibitan juga bagus. Pada anggrek yang masih bibitan seperti ini pun bisa kita aplikasikan dengan konsentrasi yang sama dengan anggrek yang sudah berbunga, khusus untuk pupuk organik. Kecuali jika pupuk kimia, anggrek seperti ini atau sebesar ini tentu saja dosisnya harus di bawah dosis yang normal. Biasanya kalau pupuk kimia saya memakai 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Konsentrasinya seperti itu untuk plant dewasa. Sedangkan untuk plant yang seperti ini kita kurangin lagi. Jadi kita membuat larutan yang pekat yang untuk dewasa, dan kita pisahkan larutannya dan ditambahkan lagi dengan air bersih. Bisa 2:1 atau 3:1 untuk plant yang kecil agar tidak terlalu pekat. Sedangkan untuk pupuk organik tidak masalah, ini bisa diberikan seperti ini aja. Bahkan pada plant yang berbunga pun bisa. Untuk tanaman yang kita tanam di media air seperti ini, bisa kita semprotkan ke bagian daun dan area perakaran yang menggantung. Tapi jangan full pupuk organik ya, takutnya panas. Jika full, kita tetap berikan sebagian air dan pupuknya kita semprotkan aja secukupnya.
Jadi buat teman-teman yang mau merawat anggrek, jangan merasa sulit mendapatkan pupuk. Pupuk apapun bisa kita olah dan hasilnya cukup bagus untuk anggrek. Yang penting kita pahami dulu ya bagaimana maunya dia. Bisa kita coba dulu sedikit, jika bagus kita lanjutkan seperti itu. Pupuk dari jenis apapun, tidak terpaku hanya dengan pupuk kimia. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.